Ya pemirsa, Anda masih di Lunch Talk. Kini kita akan membahas mengenai topik yang berbeda, yaitu bijak hadapi pesta diskon. Ya, bersama kami sudah hadir narasumber perencana keuangan Mbak Prita Gozi. Selamat siang Mbak Prita. Selamat siang. Okay. Nah, ini semangat biasanya kalau ngomongin betul. diskon nih. Iya, apalagi Jakarta Great Sale nih ya. Oke, baik. Mbak Prita, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Sebanyak 78 pusat belanja di Ibu Kota Jakarta mengadakan acara rutin tahunan Pesta Diskon Festival Jakarta Great Sale atau FJGS 2015. Dengan tema Jakarta Smart City Smart Shopping, acara ini berlangsung dari tanggal 6 Juni hingga 12 Juli 2015. Pelaksanaan FJGS merupakan salah satu acara kemeriahan perayaan HUT DKI Jakarta ke-488. FJGS tahun ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Warga Jakarta dimanjakan dengan banyaknya diskon untuk berbelanja, kebutuhan Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri. FJGS tidak hanya ditujukan untuk penduduk Jakarta dan sekitarnya, melainkan juga untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja di Jakarta. FJGS semakin semarak dengan adanya Midnight Sale yang merupakan program belanja tengah malam dengan penawaran diskon besar-besaran hingga 70%. Sebanyak 21 mal dan pusat perbelanjaan melaksanakan program ini dengan periode yang berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjung di berbagai kawasan di Jakarta dan sekitarnya. Potongan harga yang menggiurkan, ditambah lagi dengan kebutuhan jelang Hari Raya, membuat masyarakat berbondong-bondong menyerbu pusat perbelanjaan. Lantas, bagaimana langkah bijak menghadapi pesta diskon ini? Iya, ini kita langsung saja berdialog dengan Mbak Prita. Mbak Prita, ini tadi kita sudah melihat terkait dengan pesta diskon Jakarta Great Sale 2015. Ini kan terkait dengan Smart City, Smart Shopping. Nah, ngomong-ngomong dengan Smart Shopping nih, kita kadang nggak bisa nahan godaan kan, Mbak Prita. Gimana nih mungkin untuk menahan godaannya? Nah, biasanya gini, kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri, kita tipe orang yang suka belanja apa. Ada orang yang memang sukanya belanja pakaian. Jadi kalau dia udah suka satu model, bisa dia punya berbagai warna. Kemudian ada orang yang sukanya belanja sepatu, ada yang sukanya belanja aksesoris. Kalau saya pribadi sebagai perempuan, saya sukanya belanja aksesoris berupa tas. Tapi kalau pakaian atau sepatu, saya masih bisa tahan diri. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau kita termasuk yang mana? Kenapa? Karena kita tahu kita termasuk yang mana menentukan kita datang ke mall yang seperti apa. Jadi disitulah kunci pertama kita bijak berbelanja, yaitu kita punya perencanaan sebelum kita berbelanja. Karena jika memang kita sukanya beli pakaian, ya kalau kita datang ke mall yang pakaiannya mungkin pilihannya tidak banyak, akhirnya kita akan terpaksa beli barang-barang lain yang sebetulnya tidak akan kita pakai. Karena nalurinya manusia itu selalu kalau kita sudah melakukan usaha lalu tidak mendapatkan hasil kita kecewa gitu. Ada gitu ya, ada ciri-ciri mall tertentu gitu ya? Ada 8 mall Egan yang kali ini masuk dalam Festival Great Sale Jakarta Great Sale ini ya. Jadi memang harus diseleksi dulu nih mall-mall mana ya. Nah, berarti kan kita harus menentukan juga dong Mbak Prita, mana yang masuk dalam kebutuhan, mana juga yang keinginan nih. Ini membedakannya gimana? Nah, mudahnya sebetulnya gini, kalau kebutuhan itu ciri-cirinya adalah kita pasti gunakan barang itu 1 bulan minimal 1 atau 2 kali. Tetapi kalau itu adalah keinginan, belum tentu kita gunakan dalam waktu yang cukup sering. Nah, ada fenomena menarik, ini statistik, yaitu bahwa seseorang, baik itu perempuan maupun laki-laki, itu hanya akan menggunakan 21% dari isi lemari dia. 21%. Jadi sisanya kemana? Sisanya yang lain itu adalah hanya menumpuk di bagian belakang lemari atau bagian bawah. Atau kalau misalnya seperti musim Ramadan seperti ini, kita mungkin memberikan sumbangan dan sebagainya. Kadang-kadang ini bahkan tag harganya pun belum kita copot. Nah itu artinya karena cuma 21%, mending kita nggak usah belanja gitu, karena masih banyak yang belum, atau bagaimana sebetulnya maksud kita? Dengan kita tahu bahwa ternyata 80%-nya itu tidak kita pergunakan atau hanya kita gunakan 1 kali. Jadi saat kita mau berbelanja, kita coba benar-benar data ulang seperti apa barang-barang yang akan kita beli. Nah, kalau misalnya nanti kita juga mau memanfaatkan diskon, barulah kita bikin strategi. Jadi untuk diskon pun juga harus ada strateginya. Harus ada strategi. Strategi dan juga yang harus diwaspadai nih Gan. Biasanya kan kalau kita di toko-toko nih Mbak Prita, ada diskon 50% plus 20% plus lagi kalau pakai kartu kredit dapat lagi diskon. Ini tapi sebenarnya
racun juga dan berbahaya nih sebenarnya. Benar nggak sih Mbak Betul, Prita? karena gini, logika kita adalah oke 50% diskon, lalu pembelian kedua 20%. Ini sebetulnya total 70 atau tidak? Kan seperti itu. Ternyata sebenarnya tidak. Jadi kalau saya menyarankan kepada semua orang sebelum kalap, coba minta tolong dijelaskan oleh salespersonnya. Nah, saya selalu seperti itu. Jadi saya tanya sama dia, ini jadinya berapa? Kalau saya belinya ini, dan ini, misalnya ada 3 item, ini jadinya berapa? Simple aja, cuma Simple gitu aja. ya. Jadi biarkan dia yang membantu kita untuk menghitung. Jangan kita menebak-nebak sendiri, punya asumsi saat di depan kasir, mau tidak jadi belanja kita malu, tapi kalau tetap belanja pun kok tidak sesuai dengan anggaran yang kita punya. Mahal juga terjadi ya. Baik, Mbak Prita, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.